pulangan tetangga kita, orang tua kita, sahabat kita, sesepuh kita, saudara kita, besan kita, yaitu Bapak Sambas, hingga selesai ke pemakamannya. Dan insya Allah sekarang kita sudah memasuki malam pertama dalam rangka mengadakan tahlilan untuk beliau. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ash-Shawqi, bahwasanya ketika beliau bertanya di hadapan para santri-santrinya, apa yang paling dekat dengan manusia? Santri-santrinya menjawab, yang dekat dengan manusia adalah tetangga, orang tua, kerabat. Tapi Imam Ash-Shawqi berkata, benar, apa yang kau sampaikan itu benar, tapi ketahui olehmu, sesungguhnya ada yang lebih dekat daripada itu, yaitu adalah kematian. Karena kematian datang tidak ada sebab musabab sama sekali. Maka salah kalau ada yang berkata kematian itu didahului dengan sebab. Tidak. Kematian sama sekali tidak ada sebab. Oleh karenanya Allah katakan kullu ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap kamu semua ada ajal kamu, dan apabila sudah datang ajal kamu, kamu tidak bisa menundanya atau untuk menyegerakannya. Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menahan, untuk menunda datangnya kematian, atau tidak ada satu orang pun yang ingin mempercepat datangnya kematian. Itu di luar daripada kemampuan manusia itu sendiri. Sehingga para pakar medis berkumpul, apa yang menyebabkan manusia itu menjadi mati. Di antaranya, sebagian para ahli medis menjawab bahwa yang menyebabkan kematian terjadi pada manusia adalah kerusakan sel-sel yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dulu kita kecil, jatuh luka, begitu luka gampang sembuh karena sel-sel kita masih sel pertumbuhan. Ketika terjadi luka gampang sembuh, begitu terjadi lagi jatuh keseleo diurut dikit gampang sembuh. Tapi ketika sudah tua sel-sel sudah mulai rapuh, ketika jatuh pun sudah mulai susah untuk disembuhkan, ketika luka pun susah sulit untuk sudah disembuhkan, maka sudah mulai ada kerusakan sel yang mulai nampak. Dan kerusakan sel itu akan menampak pada akhirnya nanti tidak bisa diperbaiki kembali, maka itulah yang disebutkan kematian. Bapak-bapak hadirin sekalian semuanya yang berbahagia, Yusuf Asmarkandi, beliau sekarang dilantik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Mesir, pernah menulis di sebuah kitab bahwasannya ada seorang pemuda yang ketika itu mendengar bahwa istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Kekasihnya sedang dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit yang sangat serius. Mendengar berita tersebut, kekasih si wanita tadi, seorang pemuda tadi, ingin datang bergegas untuk menjenguk kekasihnya yang ada di rumah sakit. Hingga dia membawa sekuntum bunga dengan pakaian kemeja yang sangat rapih, dia tergesa-gesa menuju ke rumah sakit. Dia membawa kendaraan yang dia miliki, kendaraan dengan sekencang-kencang. Sampai di hadapan rumah sakit dia parkir kendaraannya. Begitu nyebrang dari rumah sakit, tiba-tiba ada motor kencang menyambarnya. Hingga apa? Akhirnya si pemuda tadi mati dalam keadaan memegang bunga. Begitu mati dalam keadaan memegang bunga, si pemuda tadi berkata, itu yang dikerumuni ditutup koran adalah jenazah saya. Saya ini masih hidup. Kenapa kok orang berkerumun hanya berkerumun menangisi,
memperhatikan jenazah saya, ini saya. Hingga akhirnya si pemuda tadi terus berdoa, ya Allah, jika emang itu ini jasadnya jasad saya mohon ya Allah, hidupkan saya kembali dalam waktu sekejap saja. Akhirnya apa? Allah utus malaikat tadi kepada pemuda tadi, engkau nggak akan bisa meskipun sekejap. Ya, kalau begitu aku minta tolong engkau berdoa kepada Allah supaya jasadku dan aku sekarang ruhnya masukkan kembali ke dalam tubuh itu. Aku ingin menjumpai kekasihku. Akhirnya dengan keleluasaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bangkitkan kembali pemuda tadi. Kata malaikat, aku hidupkan kau kembali, tapi ingat, jangan cerita kepada siapa-siapa. Jangan engkau ceritakan kepada siapa-siapa bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat indah. Indah yang bagaimana? Karena orang yang meninggal sudah punya 3 keuntungan dari orang yang masih hidup. Orang yang meninggal sudah tidak lagi melihat seremnya malaikat maut ketika mencabut ruh. Sementara kita masih tanda tanya, ini potongan malaikat kayak apa? Sehingga di dalam satu hadis, andai kata burung pipit mencolok di pundak malaikat, burung pipit mencolok di pundak malaikat, ingin terbang ke kepala malaikat tadi, dari pundak ke atas malaikat, kepala malaikat, burung pipit yang kecil nemplok di pundak malaikat, ingin pindah ke atas kepalanya. Itu perlu jarak 400 tahun perjalanan terbang menuju kepalanya. Andaikan malaikat maut Allah wujudkan seperti itu di hadapan kita yang menghadapi sakaratul maut, niscaya orang-orang kafir enggak cukup disiksa, cukup melihat malaikat mencabut ruh, bagaimana itu pun sudah lebih cukup daripada dia disiksa dari api neraka. Itulah untungnya orang yang sudah meninggal. Yang kedua, dia tidak lagi merasakan sakitnya sakaratul maut. Kita masih tanda tanya, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dan yang ketiga, kita masih tanda tanya, apakah wafat dalam keadaan bihusnil khatimah atau bisu'il khatimah. Kita saksikan Bapak Sambas, orang yang aktif di dalam berjemaah, aktif di dalam pengajian. Saya bagaimana? Ke musola aja jarang nongol, ngaji kagak pernah, mau mati dalam keadaan enak, mimpi. Kalau begitu apa? Diberikan pelajaran bagi kita itibar semuanya. Pak Sambas mendahului kita semua dengan membawa amal ibadahnya yang sangat banyak. Udah kita saksikan, udah cukup banyak kita saksikan bagaimana cara ibadah dia di musola. Kita yang kita pertanyakan, sebanyak apa ibadah kita di musola. Kalau nanti tahlilan malam ini pindah ke rumah kita, belum menjadi jaminan kita membawa ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kepergian orang tua kita ikhlas, kita ridho semuanya akan menjadi penggugur semuanya. Duduknya kita bersama semuanya akan menghapus dosa-dosa kita semuanya, sekaligus menghapus dosa-dosa almarhum yang telah diperbuat. Mau tidak mau, kita pun pasti akan mengalaminya. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sukdi Sudin SD yang telah memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita yang masih hidup sesungguhnya hanya menunggu waktu kapan kita akan
dijemput oleh malaikat maut. Untuk itu selagi masih kita diberi kesempatan, marilah kita berbanyak amal kebaikan. Dan dari saya selaku pemandu acara, sebelum menutup acara pada malam hari ini, tentunya sekali lagi kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang pernah hadir ikut mendoakan almarhum Bapak Sambas bin Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi penerang kuburnya almarhum. Dan dari saya, bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kesalahan, itulah doa saya. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.